Kita review dulu pertemuan 3 kemarin. Di pertemuan 3 kemarin kita membahas tentang representasi fitur dan reduksi fitur ya. Apa itu representasi fitur? Representasi fitur adalah proses perubahan pemaknaan ulang data mentah, raw data menjadi suatu fitur. Contohnya apa kemarin? Jadi misalkan kita punya data gambar ya, contoh sederhananya ada data gambar, data citra digital, terus nanti diambil fiturnya dalam bentuk vektor ya. Misalnya X1 ini bisa representasi dari XN, representasi dari pixel bisa sederhananya ya. Paling sederhana kan pakai pixel atau menggunakan kombinasi dari pixel. Oke. Terus ada lagi istilah coarse dimensionality. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi pada analisis dan pengumpulan data berdimensi tinggi yang tidak terjadi pada dimensi rendah. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin bahwa semakin banyak fitur semakin bagus. Tapi ada fenomena Hughes ya, fenomena Hughes. Fenomena kemarin kan. Tapi ini untuk berlaku di bidang machine learning ya. Sekali lagi, coarse dimensionality ini nggak cuma untuk machine learning ya, bisa untuk bidang lain juga. Jadi ini problem yang tidak spesifik ke bidang tertentu. Nah, kalau di machine learning ada fenomena Hughes ini ya, dia ada optimal jumlah fitur yang optimal. Nanti kalau dia melewati jumlah fitur yang optimal, dia malah kinerjanya akan semakin menurun. Nah, ini berdasarkan hasil penemuan dari ini si Mr. Hai ini ya, susah saya ngomongnya, Hughes Mr. Hai ini di bidang machine learning. Terus bagaimana cara mengatasi masalah coarse dimensionality ini? Nah, ini ada namanya istilahnya tuh dimensionality reduction, reduksi dimensi ya. Jadi kalau tadi coarse dimensionality itu berdimensi tinggi, terus kita ubah ke dimensi rendah ya. Tanpa mengubah informasi spesifik dari fitur tersebut ya. Kemarin sudah dibahas ada dua jenis fitur, jenis reduksi dimensi. Yang pertama itu apa kemarin? Seleksi fitur, ya, subset, dan ekstraksi fitur. Jadi kalau ini kan subset, kalau ini memang new feature. Nah, ini membuat fitur baru dari gabungan dari beberapa fitur lama. Kalau ini menghilangkan fitur yang tidak relevan. Untuk yang seleksi fitur kita kemarin pakai apa? Chi-square ya. Kalau ekstraksi fitur kita pakai PCA, Principal Component Analysis. Kira-kira itu review. Nah, ini ada nggak kaitannya dengan pertemuan hari ini? Ada. Karena nanti ya kita akan memproses fitur ini ya. Jadi machine learning itu datanya apa? Ya berupa fitur nanti, fitur-fitur. Oke, saya kira itu untuk review pertemuannya. Sekarang masuk ke pengantar machine learning. Apa itu machine learning? Nah, machine learning apa? Ini definisi machine learning. Definisi machine learning menurut para ahli ya, jadi sama seperti definisi kecerdasan buatan ya. Kalau yang belajar ngambil mata kuliah kecerdasan buatan, bahwa tidak ada definisi yang pasti, jadi setiap ilmuwan itu mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung dari kasus yang dihadapinya dan dari pola sudut pandangnya. Terkadang ya benar semua, tergantung cara kita melihatnya gitu ya, mana yang cocok bagi kita ya itu yang kita pakai. Nah, ini ada 3
Ini orang-orang terkenal semua nih, Albert Simon, ini sesepuh, para sepuh di bidang AI. Albert Simon mengatakan bahwa belajar, ini belajar, belum definisi machine learning, masih definisi belajar learning ya. Tapi nanti ada kaitan dengan machine learning. Belajar adalah proses apapun, anything, yang dapat meningkatkan kinerja sistem berdasarkan pengalaman. Nah, ini lihat kata kuncinya. Jadi ini proses apapun yang dapat meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman. Experience. Nah, kalau main game kan ada XP namanya. Jadi proses apapun yang dapat meningkatkan kinerja sistem berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman ya kita sendiri pun ya, kalau semakin banyak pengalaman nanti semakin expert ya, pintar. Apapun itu, contoh misalkan kalian pengalaman mengetik 10 jari. Kalau kalian tiap hari mengetik, itu lama-lama jadi expert. Jadi pengalaman itu nanti, experience itu nanti mengarahkan seseorang itu menjadi expert. Ya. Pakar, ahli. Ini experience. Apa itu ya? Jadi kalau kalian pengen belajar, contoh lah sederhana, pemrograman. Pemrograman itu sebenarnya sama kayak matematika ya, kalian belajar hitung-hitungan. Kadang kita nggak terlalu penting juga tuh IQ yang tinggi gitu, walaupun ya ada korelasinya juga. Gitu. Maksud saya gini, jadi IQ yang biasa aja, IQ standar aja lah ya, pertengahan lah. Kita tetap bisa jadi seorang expert kalau kita terus rutin coding ya. Jadi misalkan sehari kalian jadwalkan misalkan. Jadi dalam satu hari itu kalian harus habiskan waktu misalkan 3 atau 4 jam untuk coding apapun. Ya, coding apapun. Latihan. Kan di internet banyak itu contoh-contoh kan. Ya kalau yang sederhana mungkin gampang. Bisa jadi nanti Anda ketemu yang kompleks gitu kan, sehingga susah dipahami. Itu saya kira nggak cukup kadang 3-4 jam gitu, belum errornya, belum lain-lain gitu. Ya kalau saya pernah mengalami juga, jadi misalkan ada masalah gitu, bisa jadi 1 minggu baru kelar gitu ya. Nah kalau kalian nggak melatih itu, otomatis kalian nggak punya skill, nggak punya kemampuan, ya. Nggak punya skill. Jadi skill ini hasil dari pengalaman tadi ya, skill, kemampuan. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman, dari pengalaman nanti kalian punya skill. Ya, gitu. Oke, nah sama saja ya, mirip-mirip. Ini menurut Herbert Simon, terus ini menurut Richard Minkowski. Belajar adalah membangun atau modifikasi representasi apa yang sedang alami. Ya sama aja ya. Jadi kan kalau di sini dia menggunakan istilah membangun, develop atau modifikasi representasi dari yang pada dialami. Ini kan sama saja kayak meningkatkan, ini kan berkorelasi antara membangun dan meningkatkan. Ya sama aja. Terus dari Minsky, ini Bapak, ya ini rombongan tim Founding Fathers ya, Founding Fathers AI. Belajar membuat perubahan yang berguna dalam pikiran kita. Ya. Jadi ini kaitannya sama mind, pikiran. Ya. Jadi dia belajar itu membuat perubahan yang berguna. Ya, tentu berguna di sini sama kayak gini ya, yang positif lah ya. Bisa meningkatkan kinerja. Ini kan bisa meningkatkan kinerja, ini kan berarti berguna kan. Ya, konteksnya seperti itu. Tapi di sini dalam pikiran kita. Yang mirip-mirip lah. Jadi intinya belajar itu ya kita bisa mengimprove diri, meningkatkan kemampuan dari sebelumnya dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Kan intinya itu kita belajar itu ya. Terus apa itu machine learning? Machine learning itu banyak istilahnya nanti. Kalau di sini adalah mengacu pada sistem yang mampu memperoleh. Ya. Ada sistem. Kalau bicara sistem berarti sudah bicara konkret ya. Sistem tentu sistem komputer yang mampu memperoleh, mengintegrasikan pengetahuan secara otonom. Otonom ini kan otomatis. Tuh. Sistem yang mampu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan secara otonom. Nah, pengetahuannya apa? Knowledge.
yaitu kita memperoleh pengetahuan salah satunya melalui experience, pengalaman, ya. Oke, dan ada lagi definisi yang agak spesifik dari Tom Mitchell, ya, banyak dikutip buku-buku tahun 98. Jadi pembelajaran machine learning adalah studi tentang algoritma yang dapat, nah ini ada 3 komponen nih, dapat meningkatkan kinerja, performance untuk beberapa tugas menggunakan pengalaman environment. Kalau kalian belajar AI sudah belajar kan, ada PAS. Nah, ya, ini kaitannya sama agen karena machine learning nanti bisa juga termasuk kategori agen, ya, learning based agent, ya, kan masuk ke situ. Learning based agent. Jadi salah satu contoh dari learning based agent itu ya machine learning ini nanti. Kita mengenal performance, environment, actuator, sensor. Ini ada sama, ya. P kan performance, terus dia ada environment, terus dia ada task environment. Kemarin itu kan task environment. Task environment kan PAS, ya, yang belajar AI. Jadi kita ingin meningkatkan kinerja P, performance, untuk beberapa tugas T, ya, ada task, ada problemnya, menggunakan pengalaman E, ya. Oke, ada lagi dari Arthur Samuel. Ini lebih lawas lagi, lebih lama lagi nih, tahun 59. Machine learning adalah salah satu studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Nah, jadi memberikan kemampuan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit, ya, tetap kita memprogram gitu, ya. Tetap ketika membuat mesin learning itu tetap coding kita, tapi tidak secara eksplisit gitu loh. Nah, itu nanti yang membedakan antara pemrograman mesin learning dengan tradisional. Nah, ini ada pemrograman mesin learning berbeda dengan pemrograman tradisional gitu, ya. Jadi salah satu studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi kalau kita kaitkan sama AI itu kan bagaimana, kemarin di Indonesia itu kan salah satunya ingin membuat sistem cerdas, ya, sistem yang bisa meniru kemampuan manusia. Nah, sama sebenarnya, ya, karena machine learning ini sendiri adalah sub dari kecerdasan buatan. Ya, tentu visi misinya ya mirip-mirip lah, ya, walaupun enggak total, ya. Dia paling meniru dari sisi kemampuan belajarnya. Oke. Terus, improve on task T with respect to performance metric V based on experience E. Ini yang tadi itu sama. Jadi meningkatkan, contoh lah, inilah contoh pada permainan catur. Tasknya apa? Problemnya bermain catur. Performance-nya apa? Persentase kemenangan melawan lawan yang bermain sembarangan, random, ya. Sembarangannya random. Jadi berapa kali kita random ini maksudnya ya jelek, ya. Ini baseline. Baseline ini batas bawah. Usernya ini user, ya, sedangkan ini kan komputer agent, ya, nanti machine learning lah, ya. Jadi persentase kemenangan melawan lawan yang bermain secara sembarangan. Maksudnya sembarangan itu manusia di sini, ya. Yang bermain sembarangan itu manusia. Nah, kalau dia berapa kali dia menang? Kalau sembarangan. Jadi manusia itu asumsinya udah nggak usah mikir gitu kan, sembarangan aja gitu main catur. Nah, berapa kali menang? Jadi kalau seandainya misalnya dia 100%, misalkan dari 10 kali main dia menang 10 kali gitu. Berarti bagus, ya, untuk batasannya bahwa manusia itu bermain sembarangan gitu. Nah, nanti diuji lagi gitu. Oke, sekarang agak ditingkatkan kan manusianya, jadi nggak sembarangan, udah mikir lah gitu, selangkah 2 langkah gitu. Nanti berapa kali? Ya, tujuan dari machine learning itu ya ini, ya. Jadi untuk meningkatkan, mengimprove, ya, bermain caturnya tadi. Nah, terus experience-nya apa? Experience-nya bermain dengan melawan dirinya sendiri. Jadi sebelum bermain dengan manusia,
Dia belajar dengan dirinya sendiri gitu. Dicoba, diiterasi ya, diiterasi terus menerus. Iterasi itu maksudnya diulang terus menerus gitu sampai merasa ini kayaknya udah bisa dicoba untuk musuh manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi, contoh misalkan pengenalan tulisan tangan. Tasnya apa tugasnya? Mengenali kata-kata yang ditulis tangan manusia ya. Apa handwritten recognition ya. Performance-nya apa? Persentase kata yang diklasifikasikan dengan benar. Jadi ketika diujikan dari 100 gambar, nah, ternyata 90 benar, 95 benar. Berarti 5 yang salah. Berarti 99% benar itu. Nah, bagaimana supaya dia bisa 95 benar? Ya otomatis dia harus mempunyai experience. Experience-nya apa? Database gambar tulisan tangan manusia yang diberi label. Jadi dilatih dulu nanti ya. Jadi mesin learning-nya kita latih supaya mengenali gambar tulisan tangan. Setelah mengenali nanti baru dia diujikan ya. Sama contoh seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke, saya kira ini nggak terlalu susah dipahami. Selanjutnya, ini perbedaan antara pemrograman tradisional dan pemrograman mesin learning. Yang tradisional, tapi untuk klasifikasi mesin learning. Bedanya di mana? Data sama, nah bedanya di sini. Kalau pemrograman tradisional, kita menggunakan data dan program sebagai inputan. Ya, jadi inputannya ini data dan program. Nanti setelah diproses oleh komputer dapatlah luaran output ini kan, output itu ya. Kemarin algoritma ya. Program itu algoritma dan struktur data. Program sama dengan algoritma. Kalau bahasa Indonesia yang benar itu algoritma ya, bahasa bakunya. Walaupun algoritma juga bisa, tapi tidak baku. Nah ini kalau jadi program itu kan harus dihasilkan dari dua ini kan, ada algoritma dan ada struktur datanya ya. Nah di sini ada data, ada program. Jadi program, data, terus dapatlah luaran. Datanya mungkin bisa juga database dan lain-lain gitu. Ini bisa juga database. Nah kalau mesin learning dia beda. Jadi justru data dan luaran. Ya. Inputannya itu data luaran. Nanti baru menghasilkan program. Nah, program ini katakan program mesin learning. Program mesin learning. Jadi programnya sudah ada, terus kita olah. Jadi programnya itu udah kita buat gitu ya. Programnya udah kita jadi, tapi ini belum bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Kerangka programnya ini belum bisa ngapa-ngapain, makanya kita butuh data dan luaran. Kita butuh data dan luaran. Luaran itu untuk melatih ya. Jadi untuk melatih ini loh, misalnya tadi mengenali tulisan tangan ya. Jadi luarannya ini apa? Gambar-gambar yang berisi tulisan tangan ya, luarannya tadi. Datanya tetap ini data gambar ya. Data gambar. Dan ini data gambar plus tulisan tangan. Jadi gambar yang sudah di label, yang dikasih label bahwa gambar ini ada, oh ini benar tulisan tangan gitu ya. Ada gambar yang bukan gitu ya. Nah dia bisa membedakan. Ini yang diproses oleh mesin learning nanti. Akan diproses oleh komputer, terus nanti hasilnya sebuah program mesin learning yang sudah mempunyai experience. Jadi disinilah nanti ada menghasilkan experience ya. Jadi salah satu fungsi prosesnya itu membuat experience.
sebelumnya sudah jadi programnya, sudah ada gitu ya. Terus nanti kita latih, terus nanti dia punya experience, baru kita uji. Ya, langkah-langkahnya kan seperti itu ya. Ibaratnya kita buat kosongan dulu machine learningnya itu kan, belum bisa ngapa-ngapain tapi tanpa ada data dan data dan data latihnya ya. Atau gini, ini contoh lagi perbedaan antara program konvensional dan machine learning. Nah ini kalau ini program ini yang tradisional ya. Ini pemrograman tradisional. Nah, biasanya kan kita study the problem, kita pelajari dulu, kita analisis gitu ya, kita buat algoritma dan lain-lain, selesai baru kita coding. Ya, maksudnya coding ini ya kita buat programnya. Terus kita evaluasi. Kalau misalkan evaluasinya tidak sesuai harapan, kita analisis errornya apa gitu ya. Nanti kita record lagi atau kita coding ulang gitu. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dengan harapan, baru kita launch, kita publish program kita. Nah, bagaimana dengan machine learning? Mirip ya, tapi bedanya di sini. Jadi di sini kita posisinya udah bukan buat program lagi sebenarnya. Jadi tinggal melatih ya, melatih. Jadi kita tinggal melatih program itu menggunakan data ini. Nah, bedanya kalau pemrograman konvensional kan kita harus definisikan, buat aturan dan sebagainya, banyak lah ya gitu kan untuk misalnya problem ini kan. Tapi kalau ini enggak, kita semacam buat kerangka. Jadi di sini ini mungkin framework ya, kerangka. Jadi semacam program juga ya, tapi ada kerangka sifatnya. Jadi di sini masih kosongan gitu. Tapi tentu nanti ada mekanisme tertentu lah ya, mekanisme tertentu yang bisa digunakan untuk memproses data ini sehingga dia punya experience. Nah, kalau udah selesai, baru nanti kita uji. Kita uji juga sama, karena belum tentu hasilnya bagus kan. Kalau ada kesalahan apa, terus kita ulang lagi. Itu seperti itu ya. Kalau udah selesai, baru kita launch. Nah, mesin learning juga bisa digunakan untuk memahami suatu permasalahan ya. Jadi misalnya kita ada masalah nggak jelas masalahnya itu, terus kita coba aja masukkan dalam machine learning gitu. Terus nanti dia ada solusi, walaupun solusinya mungkin jelek gitu kan. Tapi dari solusi ini kita bisa inspect the solution ya. Jadi bisa kita pahami datanya kan, apa yang salah di sini. Nah, terus nanti ada istilah understand the problem better. Jadi setelah kita inspect ya solusinya, terus kita perbaiki, nah, terus kita ulang lagi di sini. Makanya nanti di machine learning itu banyak sekali cara untuk memvalidasinya. Kemarin sudah belum ya? Ada yang cross validation gitu ya. Jadi banyak tahapannya. Tahapan-tahapan machine learning itu banyak ya, dari awal sampai akhir ya. Dari proses fitur, reduksi fitur, terus ya ada tahap pengujian, setting parameter dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi nggak sekali jalan. Jadi buat program machine learning itu nanti kalian tuh nggak sekaligus langsung langsung jadi ya. Apalagi sekedar cuma menggunakan pustaka yang sudah jadi gitu. Itu nggak kelihatan. Jadi saran saya kalau kalian mau belajar machine learning ya harus dari awal, dari tahapan pertama kali. Termasuk belajar metode yang sederhana, terus nanti naik karena metode untuk machine learning itu banyak sekali ya, algoritma machine learning, metode machine learning itu banyak sekali, dari yang gampang sampai yang kompleks, sampai yang matematiknya luar biasa gitu. Belajarlah dari yang awal saja dulu, dari yang gampang-gampang, terus nanti meningkat, pahami konsepnya gitu ya. Terus jangan lupa baca atau nonton tutorial di YouTube, itu banyak sekali. Bahkan ada math behind machine learning. Nah, ini ada. Ya sebenarnya machine learning itu matematik semua. Matematik. Jadi kalau kalian mau belajar machine learning harus paham ini. Walaupun nggak semua topik matematika ya. Jadi ada topik-topik tertentu
yang sangat erat kaitannya dengan topik matematika dan statistik ya biasanya. Jadi ada matematik, ada statistik. Nah, oke. Terus kapan kita menggunakan machine learning? Oke, nah ini ya. Jadi tidak setiap problem itu bisa diselesaikan oleh machine learning, tidak. Misalnya program untuk ngitung akuntansi, ya, ngitung rekap atau pos itu untuk di kasir itu, presisi lupa saya. Jadi yang di kasir itu, kasir itu kan ngapain kita pakai machine learning kan? Nggak bisa untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi machine learning itu ya punya problem khusus gitu. Jadi nggak setiap case bisa diselesaikan dengan machine learning. Nah, di sini ada beberapa ketentuan kapan kita menggunakan machine learning. Yang pertama, ketika tidak ada pakar. Nah, yang dikatakan pakar apa? Nanti mungkin kita singgung sedikit tentang sistem pakar ya. Ada sistem pakar. Sistem pakar. Jadi ketika tidak ada pakar. Pakar itu apa? Manusia yang memiliki keahlian khusus dan terbatas ya. Dokter itu termasuk pakar loh. Dokter. Terus teknisi yang yang hilang minyak gitu ya. Itu kan jarang ya. Nah, di dunia ini ada paling berapa lah hilang minyak, dan orang yang spesialis di situ tidak banyak. Nah, termasuk dokternya yang spesialis tentu ya, yang spesialis kan pakar gitu kan, spesialis ke bidang tertentu. Atau misalkan robot, misalnya kita buat robot luar angkasa. Tuh. Jadi kita butuh kemampuan ini karena nggak ada pakar ya. Jadi butuh machine learning yang bisa meniru kemampuan seorang pakar ya. Karena harapannya kalaupun tidak menggantikan pakar, minimal machine learning itu bisa support ya. Jadi dia bisa support pakar, bukan menggantikan. Nah, kalau di sini menggantikan, kalau ngirim robot ke bulan, otomatis ini memang menggantikan pakar. Jadi pengetahuan pakar ditransfer ke robot, ya, terus nanti dia dikirim ke bulan. Oke, itu ya. Jadi ketika tidak ada pakar, orang manusia yang memiliki keahlian khusus, spesialis, dan jarang gitu. Hanya sayang kalau ya contoh kasus sekarang lah ya, ini sangat miris sekali. Kasus COVID ini ya. Ada sekitar 100 lebih dokter yang meninggal. Padahal untuk jadi seorang dokter itu luar biasa, ya. Nggak sembarangan, tidak setiap orang bisa menjadi seorang dokter, ya. Susah, biaya, waktu, experience. Apalagi yang kemarin yang meninggal tuh yang udah tua-tua gitu ya, itu nggak bisa digantikan, ya. Susah, ya. Padahal penting sekali nih diselamatkan. Makanya salah satunya yaitu kenapa menggunakan machine learning. Jadi kita berusaha untuk mengabadikan kemampuan mereka, pengalaman mereka, pengetahuan mereka, sehingga ketika mereka tidak ada, nah ini bisa digantikan oleh mesin. Salah satu ininya ya, harapannya. Terus meniru keahlian manusia. Nah ini juga. Jadi ada istilahnya tuh black box human expertise ya. Jadi contoh misalkan kita makan atau kita mengenali wajah teman, kita menulis, kita bicara, ini kan suatu kemampuan yang black box. Black box ini maksudnya ya tidak bisa diuraikan, tidak bisa dijelaskan ya. Jadi black box ini kan makanya machine learning itu nanti disebut juga black box proses ya. Ini tidak bisa dijelaskan. Jadi kita tidak bisa menjelaskan kok bisa kita mengenali orang gitu kan. Karena nanti ada kaitannya dengan
cara kita memproses informasi. Kemarin yang belajar AI kan sudah dibahas ya, bagaimana cara manusia mempelajari tingkah laku manusia. Itu kan di bidang cognitive science kemarin kan. Di pertemuan pertama kan yang ikut kelas saya, cognitive science. Nah, cognitive science ini yang mempelajari ini, yang berusaha untuk memahami black box human expertise itu ya. Gitu. Karena kembali lagi ke AI, ketujuan AI kan pengen membuat sistem yang meniru manusia kan. Otomatis kita harus mempelajari apapun kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Itu harus kita pelajari, kita buka gitu. Kita eksplorasi kan kemampuan manusia. Nah, makanya di sini ya salah satu itu yang meniru keahlian manusia, itu machine learning. Terus ada lagi fenomena yang cepat berubah. Nah ini juga. Jadi kadang kalau kita buat program manual tradisional, program tradisional, kita itu sifatnya statis ya. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalaupun nanti ada perubahan, otomatis kita ikut lagi, kita coding ulang, bongkar, compile, run, oke. Nah hal seperti itu kan tidak efisien, tidak efektif ya. Misalnya programmernya ada yang meninggal, otomatis sudah susah ya. Nah dengan ini programnya tetap, tinggal kita cari datanya saja kan ya, data yang baru gitu. Misalkan sistemnya ini sudah mulai tidak bagus untuk memberikan solusi untuk perubahan ya, untuk kondisi atau state yang baru. Ini kita ganti datanya, kita tambah atau kita apalah ya, sehingga dia bisa beradaptasi. Yaitu bedanya ya dengan pemrograman tradisional dan machine learning. Jadi kalau ada fenomena-fenomena yang cepat berubah, nah cocoknya kita menggunakan machine learning, jangan pakai pemrograman tradisional. Terus perlu kustomisasi, personalisasi ini juga ya. Kalau kita pakai bahasa pemrograman ini ribet banget ya. Misalnya ada 1 juta orang ingin melakukan perubahan, ya bisa aja kita buat, tapi banyak nanti ya, banyak parameter yang terlibat. Dengan machine learning dia bisa diotomatisasi, ya, otomatisasi. Oke, contohnya gini, misalnya pembaca berita yang dipersonalisasi, rekomendasi film, buku dan lainnya ya. Atau misalkan kalian di ini aja lah, di media sosial itu kan bisa personalisasi ya, kustomisasi kan, pengennya apa. Saya pengen yang tampil itu yang grup saja misalnya ya, atau yang teman dekat saja. Nah, itu bisa di kustomisasi. Karena kaitannya personalisasi ini cukup kompleks juga sebenarnya ya. Kalau contoh tadi kayak contoh misalnya di Facebook itu sederhana memang. Tapi ada ada kasus-kasus di mana memang kita terlalu banyak parameternya, sehingga kita nggak akan bisa membuat, bisa tapi sangat tidak efisien kalau menggunakan pemrograman tradisional. Nah ini contoh aplikasi area machine learning. Jadi ini bidang-bidang ini bisa dibuat menggunakan machine learning. Ini banyak sekali sebenarnya, ini sebagian saja web search. Web sekarang rata-rata udah pakai machine learning ya, web. Jadi dia bisa mencari dokumen yang relevan atau alamat web yang relevan dengan keyword yang kita berikan. Oke. Kan bayangin ya, misalnya Google saja lah. Google saja itu banyak sekali ya data yang ada di Google itu. Ya nggak mungkin kita bisa dengan bahasa konvensional, bahasa tradisional ya. Itu kita butuh otomatisasi. Jadi kuncinya di sini nanti ya. Dia bisa belajar gitu loh, otomatis bisa belajar sendiri. Kalau misalnya dia kurang, dia tinggal kita asup aja data. Kita beri asupan data, nanti dia belajar lagi, terus dia bisa beraksi lagi gitu. Istilahnya itu
feed data ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan machine learning itu hanyalah sebuah sistem yang memakan data, makanannya data. Karena ya dengan data dia bisa punya experience tadi. Kalau nggak ada data nggak akan ada experience. Ada di bidang finance ya, bisa e-commerce. Ya sekarang rata-rata udah machine learning ini udah sangat ini sekali ya, lagi hype sekarang ya, lagi booming lah. Mana-mana tentang machine learning, space, robotik, banyak sekali. Jadi banyak sekali bidang-bidang machine learning ya. Ya, silakan kalau mau tertarik riset machine learning boleh. Dari sekarang tentukan ininya, tentukan topiknya mau kemana gitu. Tentu baca paper, ini penting. Jadi di samping kalian bisa coding, ini syarat wajib ya, bisa coding ini wajib, fardu ain. Kalau nggak bisa coding susah. Baru nanti paper. Ini sudah ke arah ilmiah. Kalian belajar metodologi penelitian. Ya, di sini. Nah, sementara sebelum dapat mata kuliah metopen, kalian kebut aja nih codingnya ya. Semalam sehari 4 jam coding gitu ya. Fokus belajar machine learning gitu. Cari algoritmanya apa saja, dicoba, dibaca, pelajari hitungan manualnya gimana, terus nanti di coding kayak gimana gitu. Oke, itulah kerjaannya kalau mau cepat lulus. Oke, nah ini bidang terkait banyak. Jadi banyak bidang terkait dengan machine learning ya. Nah, ini decision theory, ini tadi cognitive science ya, cognitive science yang tadi ada psychological, neuroscience. Nah ini bidang-bidang lain juga malah kan. Bidang komputernya paling ini ini masih masuk bidang komputer juga sebagian, tapi bisa masuk ke ekonomi. Ini ekonomi nih. Jadi orang ekonomi belajar juga ya. Orang ekonomi, politik dan lain-lain. Kontrol teori, orang elektro, orang mesin, statistik ya, matematik. Tapi ya nggak semuanya gitu ya. Kalau nggak mungkin lah kita harus belajar cognitive science, psychological. Ini untuk orang yang expert lah, orang-orang yang dapat Nobel gitu ya. Kalau kita ya cukup ya gini aja, tinggal pelajari aja algoritma yang sudah ada gitu ya. Pelajari behind the apalah kayak gitu ya. Jadi di balik itu apa sih, perhitungannya kayak gimana. Kalau nggak ngerti baru nanti buka-buka matematika statistiknya dikit-dikit gitu ya. Jadi nggak harus sampai dipelajari semua. Oke, nah sekarang ada jenis machine learning. Nah jenisnya ada 4 sebenarnya ya. Tapi nanti mungkin yang kita bahas cuma ada 2 dan spesifik ke supervise. Ya, kenapa? Karena kembali lagi ini kan kita belajar tentang pengenalan pola, pattern cognition, ya. Pattern cognition atau pattern classification. Nah, tentu kalau kita bicara klasifikasi kita bicara tentang supervised learning. Ya. Kenapa? Karena harus mengenali. Ya. Jadi beda nanti antara pattern, ya. Jadi ada pattern, ada kayak gini, pattern. Sorry. Ini agak bingung. Jadi ada pattern identification ya. Ada pattern ada pattern recognition. Ada lagi pattern detection. Nah, beda. Jadi ada deteksi, dia cuma deteksi aja. Misalnya ada
kayak gini. Nah, dia bisa deteksi, oh ini pola, gitu ya. Deteksi. Terus dia bisa identifikasi, oh ini lingkaran. Ya. Identifikasi pola apa sih, pola lingkaran. Nah kalau ini rekognisi ini mengenali, jadi nggak cuma sekedar mendeteksi, mengidentifikasi, tapi dia juga mengenali, dia kenal lingkarannya apa gitu, dia punya makna ya. Gimana ngomongnya itu, jadi dia bisa memahami ya, understanding. Gitu. Jadi dia tidak cuma mendeteksi, tidak cuma sekedar tahu, identification ya, tapi dia juga bisa understanding, memahami. Tentu kalau mau tahapan sini kita harus punya contoh dulu gitu ya, supaya tahu misalnya oh ini nih lingkaran gitu. Harus kenali, jadi sistem harus bisa mengenali lingkaran. Nah adapun nanti belajar unsupervised tetap dibahas, kenapa? Karena nanti di ini apa, feature reduction ya, reduksi fitur. Nah, di reduksi fitur itu kita bisa menggunakan teknik unsupervised learning ya. Karena nanti misalnya kita ingin mencari fitur yang saling terkait, relevan, nah, itu bisa menggunakan unsupervised. Jadi kita nggak perlu ngasih contoh, langsung aja di proses datanya, nanti otomatis dia cari sendiri fitur yang memiliki relevansi tinggi gitu. Nah, itu ya. Jadi sedangkan ini nggak perlu dipakai reinforcement learning ya, karena sudah kasusnya sudah agak beda. Ini kebanyakan dipakai di game. Jadi kalau mau buat game banyak sekali nih pakai reinforcement learning, karena dia cuma berdasarkan di agent atau agent kan bisa. Jadi agent bisa menggunakan reinforcement learning. Robot bisa game robot gitu ya, untuk memanfaatkan ini. Nah sedangkan semi supervised learning ya, ini bisa juga dipakai karena ada latihan. Bedanya apa? Bedanya datanya sedikit. Kalau di unsupervised itu datanya sedikit. Nah, supervised learning apa? Dia menggunakan training set. Jadi nanti ada data set ya, sama target luaran yang diberi label. Ini yang dikatakan ini tadi apa? Luaran tadi ya. Target luaran. Jadi pembelajaran terbimbing namanya itu ya. Ini pembelajaran terbimbing. Maksudnya tuh diajari gitu, sistemnya nanti. Nah kebalikannya kalau ini nggak diajari, pembelajaran tidak terbimbing, dia cuma butuh data aja, dia nggak tahu apa. Yang penting dia proses, nanti hasilnya apa, yang penting dia ngelompokin. Makanya salah satu contohnya itu klasterisasi, nanti kita lihat contohnya. Terus bisa juga semi supervised learning, ini tadi sebenarnya sama dengan supervised, tapi dia datanya nggak terlalu lengkap gitu ya. Jadi ini cocok untuk case-case yang informasinya kurang lengkap, incomplete information ya. Untuk case-case yang datanya sedikit, susah dicari gitu. Jadi tetap kita bisa menggunakan supervised learning dikombinasikan dengan unsupervised. Itu ya. Oke, itu untuk jenis machine learning. Terus tantangan, apa tantangan machine learning? Jadi tidak lancar juga kalau kalian mau riset tentang machine learning ini. Ada banyak tantangan ya, tantangan. Ini kurangnya data training yang memadai. Ini bisa pakai tadi semi supervised learning tadi ya. Data training yang kurang representatif. Ya, jadi kadang datanya itu jelek ya. Balik lagi ke konsep GIGO. Ada goal in, goal out, garbage in, garbage out ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya yang sering saya bicarakan. Ini masalah-masalah di machine learning nanti. Data training yang kurang representatif ya. Kurang memberikan ciri dari target yang
diinginkan. Kualitas data yang jelek ini juga ya, jadi masih mungkin banyak bias dan lain-lain. Fitur yang tidak relevan, nah ini pengaruh fitur kemarin kan. Jadi fitur yang tidak relevan ini nanti mempengaruhi kinerja machine learning ya. Jadi harus benar dari fitur, dari feature engineeringnya ya, kemarin kita bahas feature engineering kan. Jadi dari sisi feature engineering ini harus benar-benar bagus ya, nggak sembarangan. Terus data training yang overfitting, nah, nanti ya kalian sering berkenalan istilah ini, ada overfitting, ada underfitting ya. Jadi maksud di sini nih, ketika kita latih hasilnya bagus machine learning untuk data yang latihan ya. Jadi data latih terus diujikan lagi. Nah, tapi ketika kita ujikan dengan data lain yang bukan data latih, dia nanti hasilnya jelek. Nah, ini jadi problem nih, jadi main problem. Ini biasanya jadi problem utama di machine learning dan inilah yang akan dioptimasi ya. Jadi pertama kali kita run, terus hasilnya jelek, hasil latihnya bagus tapi kok jelek hasil ujinya, terus kita improve lagi machine learningnya, entah parameter yang diubah, entah data yang ditambah, entah fitur yang diubah dan lain-lain. Nah itu kerjaan nanti ya, kerjaan riset dan machine learning itu, sampai nanti hasilnya minimal mendekati ya. Ya ada mekanisme ada mekanismenya nanti untuk melihat hasilnya bagus apa enggak. Nah yang terakhir ada underfitting. Kalau ini udah nggak ada harapan ya, udah hasil latihnya jelek, mesti kalau hasil latihnya jelek, mesti hasil ujinya tambah jelek ya. Jadi sekali lagi tetap data itu penting sekali ya di riset machine learning. Ada jargon tapi di data science ya, bukan di machine learning. Di data science bahwa pemrosesan data pengolahan itu hampir 70% menentukan kinerja dari machine learning. Jadi maksudnya kalau datanya bagus dan representasi banyak, representatif ya, bagus, fiturnya juga relevan, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Jadi hasil latihnya bagus, hasil ujinya bagus ya. Kayaknya ya kalau algoritma machine learning itu udah bagus-bagus sebenarnya, banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi algoritma untuk machine learning itu banyak sekali. Jadi algoritma machine learning itu banyak. Dan kadang sudah robust tuh udah bagus. Nah, tinggal datanya saja gitu. Datanya bagus, mesti hasilnya bagus ya. Jadi sekarang kalau kalian mau riset ya fokuslah ke datanya, misalkan di fiturnya gitu ya. Sebenarnya sudah banyak sih kakak-kakak kalian yang fokus ke situ ya. Dia ada yang melakukan reduksi seleksi fitur, ada yang melakukan ekstraksi fitur gitu. Fokusnya di situ. Sedangkan untuk machine learning sendiri dia sudah pakai yang sudah bagus. Oke, nah itu tentang pengantar machine learning. Sekarang kita lanjutkan ke supervised learning. Secara literal, supervised learning adalah pembelajaran terbimbing. Nah ini maksudnya. Jadi pembelajaran terbimbing itu ada guru, ya ada guru yang mengarahkan siswa. Ini saya kasih petik 2 ini biar mudah dipahami. Ya. Jadi sama kayak kita ini kan belajar. Ya. Belajar awalnya kita nggak tahu apa-apa, terus kita mendengarkan penjelasan dari guru, ya. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari guru, kita jadi tahu. Nah, ketika kita sudah merasa tahu, itulah experience kita, pengetahuan kita, knowledge kita ya. Tapi memang namanya knowledge, ya experience itu nggak cukup. Jadi experience itu set of knowledge lah ya. Jadi bunch of knowledge, kumpulan pengetahuan kita ya, experience itu. Karena walaupun banyak pengetahuan tapi tidak spesifik, nah itu dia akan jadi experience. Gitu. Karena experience itu nantinya lari ke expert. Semakin kita banyak experience-nya, semakin kita ahli. Nah ini contoh sederhana. Jadi misalnya siswa belajar mengenali angka 1 sampai 10. Dia nggak tahu, anggap saja dia nggak tahu nih 1 sampai 10, satu angka enggak. Dia tidak tahu tentang angka gitu ya. Nah, terus kita ingin mengajari supaya siswa ini tahu angka dari 1 sampai 10. Terus guru
mengajarinya. Misalnya bahwa simbol ini, simbol 1 ini namanya 1, simbol 2 ini namanya 2, dan seterusnya. Nah, ini simbol 1 adalah contoh data, sedangkan 1 biasanya ini contoh tadi dikaitkan sama apa, machine learning, simbol 1 ya. Ini contoh data, datanya ini simbol 1 ini ya. Terus nanti 1 adalah luarannya yang diharapkan. Gitu ya. Jadi guru ini mengajari dua-duanya. Pertama dia ngajari datanya dan dia mengajari luarannya. Makanya untuk luaran ini kan dikatakan target tadi ya. Target atau luaran. Luaran. Itu. Jadi ada dua, ada input, ini luaran. Ini data atau luaran. Balik lagi ke sini ya. Contoh yang tadi biar lebih mantap. Nah, yang ini. Ini, nah, data luaran. Data yang tadi apa? Simbol 1. Terus luarannya 1. Oke. 1. Itu. Nanti kalau sudah diajari 1, 1, 2, 2, 2 terus, ini kan dimasukkan 1, ini 1, 2, ini 2, 3, ini 3 di SD. Nanti kan punya experience nih programnya kan. Nah, ketika ada data baru, misalkan ada data, dia disuruh mengenali angka ini, misalnya kan ada data baru nih angka. Ini apa? Terus dia bisa jawab, ini adalah 2. Karena dia udah belajar. Gitu. Itu ilustrasi sederhananya ya. Mudah-mudahan paham. Oke, setelah diajari siswa akan tahu jika 1 maka luarannya adalah 1 lah itu tadi ya. Oke, semakin banyak data yang dipelajari maka semakin bagus. Memang machine learning itu kan ya, tapi nggak cuma banyak-banyakan aja gitu ya. Makanya tadi ada catatan tadi, datanya harus, fitur yang digunakan harus relevan, terus datanya bagus, ya, terus representatif. Jadi ada catatan ya. Jadi semakin banyak di sini, banyaknya di sini harus ada catatan ya. Jadi nggak cuma sekedar banyak-banyakan aja, nggak ada batasan banyaknya seperti apa ya. Nah ini, tapi peluang terjadinya bias akan semakin besar. Ya, ini untuk kasus yang datanya sekedar banyak-banyakan tadi gitu ya. Itu tidak mempertimbangkan faktor apa feature engineeringnya ya. Nah, bahkan ada bias. Bias ini yang mengganggu ya. Tahu bias ya, bias ini kan penyimpangan. Konsep bias sederhana. Kalian tahu rata-rata kan? Hitung rata-rata bisa kan? Bisa, Pak. Misalkan kaget saya suaranya kenceng banget. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 atau 2 aja. Kita, biar kalian paham. Mungkin ada yang enggak ini. Ini statistik sederhana. 1 tambah 2 tambah 2. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 dibagi 1 2 3 4 ya. Nah, ini kalau hasilnya ya, hasilnya ini mendekati ini ya, kalau enggak ya antara 1 lah ya. Ini agak ini ya. Ini gampang nih yang ini aja. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa ini aja lah. Ini 8 ditambah dibagi 4. Dibagi 4 tuh 2. Ini kan rata-rata ya. Nanti beda lagi antara min sama average, beda nanti ya. Makanya nanti belajar lah matematik ya. 4. Kalau misalkan ada data 2 tambah 2 tambah 2 berapa nih? 4 tambah misalkan 20. Berapa jadi? Ini 6 2 6 dibagi 1 2 3.
Nah, sekitar 6 hasilnya ya, 6, sekian. Nah, padahal konsep rata-rata itu kan namanya rata-rata mewakili ya, inilah. Jadi rata-rata itu bisa jadi fitur karena representasi dari data ya. Ya. Kalau ini dia masih mewakili bahwa saya punya sekumpulan data 2, 2, 2, 2. Setelah di rata-rata dia mewakili 2. Ini kan jadi fiturnya kan? Ya. Nah, bagaimana dengan ini tadi? Saya punya sekumpulan data 2, 2, 2, 20. Ternyata 6. Nah, 6 ini kan tidak merepresentasikan ini kan, data ini. Gara-gara ada angka 20 ini, ya, ini dikatakan bias. Nah, itu konsep sederhananya, contoh sederhana bias di situ ya. Nah, sama, ini agak butuh visualisasi kalian ya, tapi mudah-mudahan memahami maksudnya. Ya, sama dengan fitur ini tadi kan. Semakin banyak data, nanti banyak data, misalnya kan ada 100, ada banyak lah gitu kan. Nah, ada nilai yang di luar dari kewajaran. Ya, bias itu kan nilai yang di luar kewajaran. Nah, itu yang bisa menyebabkan hasilnya nanti susah diprediksi. Ya, karena dia tidak merepresentasikan kelompoknya. Tidak merepresentasikan kelompoknya. Contohnya ini tadi kan. Ini 2. Seharusnya kan ya mendekati 2 lah kan. Tahu-tahu 6. Kenapa? Karena gara-gara si 20 ini. Ya, salah satu tekniknya apa? Ya dihilangkan. Jadi ada data-data yang bias itu di-cut ya, dihilangkan. Itu salah satu cara untuk menghilangkan bias itu. Karena dia sudah dianggap tidak wajar. Berarti ada informasi yang dihilangkan. Oke. Atau ini lagi nih, contoh supervised learning biar makin mantap ya. Ini untuk mengenali spam dan tidak spam ya. Jadi di email, kalian punya email kan, ada spam, ada non spam. Nah, bagaimana Gmail misalnya atau Yahoo, bagaimana dia itu pakai machine learning ya, bagaimana dia bisa membedakan bahwa email ini spam, ini sedangkan yang satunya tidak spam. Pertama kita latih dulu, kita isi training set. Training set ini tadi data latih tadi. Data latih. Data latih. Nah, di dalam data latih ini apa? Data email yang disertai dengan label. Nah, nanti ada istilah label, adalah instance. Instant ini datanya, data kita, data email misalnya. Sedangkan label ini pemberian manusia. Oh, ternyata misalkan email ini datanya bukan spam. Ini bukan spam. Email ini bukan spam. Kita tandai dulu, email ini bukan spam. Nah, terus ini spam, ini spam, ini spam. Nah, proses menandai label inilah namanya labelisasi ya prosesnya ini. Ini adalah konsep mengajari tadi ya. Ini kan manusia. Jadi ada ini. Ada manusia, ada data. Ya. Terus ada mesin. Anggap saja mesin ya, mesin learning lah. Ya. Nah, nanti data ini akan di labeling sama manusia. Data-data ini tadi kan, ini manusia yang label kan. Oh, ini spam, oh ini bukan spam, ini spam, bukan spam, ini bukan spam, ini spam, ini spam. Nah, setelah selesai dianotasi, di labeling, baru nanti dimasukkan ke ML. Nah, data ini yang maksudnya tadi disebut luaran tadi ya. Luaran tadi. Jadi dari sini machine learning tadi belajar. Bahwa dia sudah dikasih contoh sama manusia bahwa ini loh yang spam, ini loh yang bukan spam. Akhirnya dia punya experience. Nah, terus experience-nya digunakan untuk mendeteksi email yang mendeteksi email baru ya. Email baru. Bukan dari sini, data lain, email yang lain kan. Tapi dia nggak punya label karena ya belum ada ya. Justru di sini nanti peranan machine learning menentukan label email baru ini apa. Nah, berdasarkan dari pengalaman dia nanti dia diputuskan apakah ini spam atau non spam. Nah, nanti. Saya kira clear ya, enggak terlalu susah memahami konsep untuk supervised learning. Jadi
ada proses pelatihan di situ. Dan ada proses apa namanya? Jadi maksudnya pelatihan itu dia machine learning itu memproses data ini, sedangkan data ini sudah ditandai oleh manusia. Jadi semacam proses transfer knowledge-nya itu dari sini ya. Manusia terus nanti dia menandai kan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Terus nanti data ini diolah masuk ke machine learning untuk diproses lagi. Nah, prosesnya itu disebut training atau pelatihan. Terus nanti setelah di training, dilatih ya, selesai baru nanti diujikan atau testing. Ini proses pengujian data baru. Ini testing, sedangkan ini training. Nah, saya kira gampang lah, mudah dipahami. Nah, di supervise ada dua jenis ya. Ada regresi, ada klasifikasi. Ya, ini. Jadi tujuan umum supervise itu adalah melakukan klasifikasi dan regresi. Bedanya apa? Kalau klasifikasi yang dikenal itu label, kategori, kelas. Kemarin kan sudah dibahas ya. Jadi ada kategori atau kelas. Contohnya tadi spam atau tidak spam. Gitu. Buah apel atau buah jeruk. Nah, kalau regresi itu nilai. Contohnya ini, dia memprediksi nilai mana? Misalnya ada X, Y, Z gitu ya. Nanti nilai apa yang diharapkan di situ? Misalnya nilainya A yang berdasarkan inputan X, Y, Z. Nah, regresi ini bisa juga dipakai untuk klasifikasi nanti. Tapi untuk kasus pengenalan pola, makanya balik lagi ke kasus kita, karena kita belajar pengenalan pola, tetap yang dipakai klasifikasi. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa banyak ya di machine learning itu banyak sekali cabang-cabangnya sebenarnya. Tapi untuk pengenalan pola sendiri kita fokus sebenarnya ke klasifikasi. Nanti silakan ambil mata kuliah machine learning untuk lebih jelasnya. Oke, terus kita kembali ke klasifikasi. Ada dua jenis klasifikasi. Yang pertama binary classification, yang kedua multi-class classification. Nah, ini juga membedakan nanti ya. Ini tentu prosesnya lebih mudah binary klasifikasi dibandingkan multi-class ya. Karena hanya ada dua kelas. 1, 0. Terus spam, non-spam ya. Non-spam. Terus apa lagi? Apple bukan apel, kayak gitu. Yang binary lah, 01 ya, kebalikan misalnya ya. Nah, kalau yang contoh kelas multi-kelas, jadi misalkan buah-buahan ya, apel, jeruk, dan lain-lain, atau others ya, lainnya itu. Atau apel masak, apel mentah, apel busuk. Nah, itu kan banyak kelasnya, labelnya. Jadi jangan bingung ya, kadang ada istilah kategori, kelas, label. Ini sama saja. Apa ya, istilah yang sama. Kadang memang karena saking banyaknya disiplin ilmu yang terlibat, kadang banyak sekali istilah-istilah ya yang kadang sama sebenarnya kan. Cuma beda peruntukan saja. Kalau dikaji secara ilmiah mungkin beda, tapi kalau praktiknya kadang sama aja. Kadang ada yang ngomong label, ada yang ngomong kelas, ada yang ngomong kategori, itu kadang sama saja. Oke. Nah, ini contoh algoritma supervised learning. Dari yang sederhana, ini ada contohnya, nanti kita lihat. Ada linear regression, ada logistik. Nah, kalau ini untuk regresi ya. Ini untuk regresi. Jadi kalau untuk kasus regresi pakai ini, nggak cocok pakai KNN ya. Makanya tergantung based on case ya, tergantung kasus lah. Nah, logistic regression walaupun namanya regression, tapi dia klasifikasi gitu. Karena nanti nilai regresinya itu dikelaskan, dibuat kelas. Ya memang case-nya regresi, tapi nanti labelnya kelasnya klasifikasi. Nah, ada lagi SPM.
SVM, support vector machines, ada decision tree, random forest. Nah, ada juga nanti neural network, jaringan saraf tiruan ya. Nah, apalagi kalau udah masuk JSP ini jaringan saraf tiruan, ini udah banyak sekali modal-modalnya ya. Sampai sekarang ke apa namanya, deep learning. Nah, deep learning itu kebanyakan dia konsepnya banyak menggunakan dari neural network. Deep learning kebanyakan dari sini. Model-model yang terbaik saat ini ya. Dan lainnya banyak sekali. Tinggal kalian eksplorasi dan pelajari. Pelajari ini cocok yang pakai apa, domainnya apa gitu. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana klasifikasi supervised learning. Contoh supervised learning, kita lihat studi kasusnya KNN, kita pakai K-nearest-neighbor untuk mengklasifikasikan ya. Oke, kita lihat problemnya. Ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Palembang dan Ogan Ilir misalnya. Berarti sekitar Pemulutan. Pemulutan itu kan masih masuk wilayah Ogan Ilir. Pemerintah kesulitan menentukan apakah rumah tersebut masuk ke wilayah Palembang, P, atau Ogan Ilir. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan keberadaan rumah tersebut? Nah, ini kan problem, ini apa reset question ya, reset question ya. Pertanyaan inilah rumusan masalah lah ya. Rumusan masalah diformulasikan dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, ini solusi, maksudnya usulan di sini kan ya, kita mengusulkan solusinya bisa menggunakan algoritma KNN dengan menghitung jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Jadi nanti kita hitung rumah tersebut dengan jarak, hitung jarak rumah tersebut dengan yang ada di sekitarnya, rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau neighborhood ya, tetangganya. Makanya di sini kan ada neighbor, tetangga terdekat ya. Ini kan tetangga terdekat, tetangga yang paling dekat. Oke, kita lihat ini langkah-langkahnya. Pertama, tentukan jumlah tetangga yang akan diperhitungkan, K. Nah, ini K yang akan dilibatkan ya. K ini harus ganjil, karena kalau nggak ganjil kita nggak bisa voting. Voting karena unsur pemilihan berdasarkan voting, pemungutan suara voting ini ya, pemungutan suara yang paling banyak, paling major ya, paling banyak itu. Jadi kita tentukan harus ganjil, terus hitung jarak setiap tetangga dari rumah tersebut. Nah, jadi misalkan kita hitung semua nanti ya, rumah tersebut dengan seluruh rumah yang terdekatnya. Terus urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini juga ya, setelah kita hitung jaraknya, terus kita urutkan dari kecil ke yang besar. Terus ambil 3 ini dari K tadi, karena kita K3. Kalau K-nya 5, berarti 5 yang diambil ya. Tetangga yang paling dekat ya, berdasarkan jarak tadi. Kalau jaraknya kecil berarti paling dekat ya gitu kan. Kalau jaraknya besar berarti paling jauh kan itu. Makanya mengapa disuruh mengurutkan hasilnya tadi ya, dari kecil ke besar. Terus lihat wilayah masing-masing. Oke. Nah, setelah kita ambil K3, terus kita lihat wilayah masing-masing tetangga, apakah masuk wilayah P atau O, Palembang atau Ogan Ilir. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya. Bila 3, ya ini tadi, ini anggap aja 3 tadi ya. Bila 3 atau 2 dari tetangga adalah P, maka data baru atau rumah yang akan ditentukan tadi itu masuk ke wilayah P. Bila 3 atau 2 dari tetangga adalah Ogan Ilir, maka data baru masuk ke wilayah O ya. Ini data baru, ini rumah tadi ya, rumah yang akan kita tentukan tadi. Rumah yang akan ditentukan. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat contoh real case-nya, kasusnya. Misalnya saya punya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 rumah datanya ya. Terus nah, ini yang rumah akan dicari tadi. Rumah ini masuk ke mana? Rumah ini masuk ke P atau O. Nah, terus apa yang menjadi fiturnya? Ini nama rumahnya, anggap saja nama rumahnya ABC. Ya, ini fiturnya, kita menggunakan latitude dan longitude. Ya. Anggap saja misalkan ada di Google Map ya. Google Map. Di Google Map ini kan ada datanya kan. Data apa? Data, atau nggak usah pakai inilah, pakai apa, GPS kan bisa ya, pakai GPS. Sekarang udah canggih sekali. Pakai GPS yang ini ada alat khusus, GPS khusus itu kan bisa nentuin hari ini. Nah, bisa kalian lihat di sini kita bagi 5 ya. Jadi ada 5 yang masuk ke P, ada yang masuk 5 masuk ke O ya. Ini kita punya datanya, latitude-nya, inilah titiknya. Oke, udah dapat nih, kita punya data. Terus pertanyaannya, masuk ke mana kak rumah ini gitu ya. Oke, nah latitude longitude adalah independent variable, kemarin sudah belajar ya, independent variable atau prediction ya. Prediction gimana, prediktor ya, prediktor atau fitur. Makanya banyak istilah, ada independent variable, ada prediktor, ada fitur, itu sama aja ya, anggap saja sama. Yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan lokasi adalah independent variable atau kemudian apa, respon, variabel atau respon, yaitu variabel yang nilainya berbeda dari variabel lain. Contohnya kemarin apa, panjang kali lebar, panjang lebar luas. Nah, ini variabel independen, ini variabel dependen. Kenapa? Karena nilai luas tergantung dari panjang kali lebar. AE, FJ, AE masuk wilayah P, FJ masuk wilayah O. Rumah X adalah rumah yang diprediksi algoritma KNN. Apakah masuk wilayah P atau O, sama aja, sudah dijelasin tadi. Nah, untuk menghitung jarak terdekat kita menggunakan rumus Pitagoras sederhana ya. Rumus Pitagoras. Ini karena apa namanya, variabelnya cuma 2. Ya, variabelnya cuma 2. Jadi X itu tadi latitude ya, sedangkan Y adalah longitude. Nah, X1Y1 adalah nilai latitude longitude untuk rumah X. Jadi untuk X1Y1 latitude untuk rumah X. Sedangkan X2Y2 adalah nilai latitude longitude untuk setiap tetangganya. Ya. Atau nanti ya ini. Hitung seluruh jarak rumah X dan seluruh tetangganya. Jadi di seluruh, dibandingin semua nanti ya. Hitung nanti jaraknya. D ini jarak. D X dengan A berapa hasilnya. D X dengan B berapa hasilnya ya. Sampai D X dengan J ya. X dengan J berapa hasilnya. Nanti dapat menggunakan rumus ini ya. Terus nanti setelah dapat diurutkan dari kecil ke besar. Kita dapat nilai ini. Ini sudah diperoleh ya. Ini sudah nggak berurut lagi dia. Jadi ini diurutkan berdasarkan nilai dari kecil ke besar. Nah, ini kecil, ini ini besar. Oke ya. Nah, ini udah berubah posisinya ya. Nah, dari sini ambil 3 karena K-nya tidak 3 tadi kita kan.
Pas. K sama dengan 3. Karena K kita 3. Ya. Jadi kita ambil 3 aja, 3 yang terdekat. Ini. Nah, ini ya. Jadi karena K-nya 3, kalau K-nya 5, berarti 5 nanti kan sampai sini FI gitu. Karena K-nya contoh kita kan 3 aja ya. Nah, cari yang K yang 3. Nah, dari 3 ini kan puting kan. Kalau voting itu kan harus ganjil ya. Kalau genap kan nanti sama, bisa nilainya sama kalau genap. Nah, mesti kalau 3, kalau ganjil, mesti salah satu kelompok yang menang. Ya. Nah, untuk contoh kita ini yang paling banyak mana? Yang paling banyak P. Ya. Walaupun nilai yang paling rendah adalah O. Ya. Nah, karena nilai paling banyak P, maka X masuk ke P. Ya. Palembang. X, ini contohnya ya. Berdasarkan hasil hitungan, saya kira bisa dipahami. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 3 tetangga terdekat ini tadi ya. Nah, dari ketiga tetangga terdekat ada 2. Nah, ini sudah saya jelasin lah ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa rumah X masuk ke dalam wilayah P ya. P yang paling banyak di antara di 3 tadi kan P yang paling banyak. Oke, saya kira itu contoh untuk apa nih tadi, supervised learning ya, menggunakan KNN. Nah, yang dikatakan label tuh mana? Ini ya, ini kan di label sudah. Siapa yang memberikan label ini? Manusia ya. Nah, ini bisa katakan kelas, label, kategori gitu. Terus data ini kan nggak ada label dia, masuk mana nih? Nah, jadi salah satu tujuan mesin learning itu ada memberikan label ke data yang baru. Ini masuk ke mana nih? Masuk ke P atau masuk ke O? Nah, itu contohnya ya. Jadi ini label, kategori, kelas, banyak istilah lainnya. Oke, sekarang unsupervised learning. Nah, kalau unsupervised learning ini dia belajar sendiri tanpa guru atau istilah kalau di kita itu otodidak. Ya gak? Nah, sebenarnya kalau ini harus belajar otodidak ya. Maksudnya itu ya jangan terlalu berharap dari kelas juga, dari ini juga, harus improve sendiri lah ya. Jadi kalau di kampus ya, di kuliah itu cuma pengantar kayak gini aja. Pengarah, diarahkan ya. Ini loh machine learning kayak gini. Sisanya eksplorasi sendiri gitu. Karena untuk belajar machine learning itu nggak akan cukup, satu pertemuan itu nggak cukup. Bahkan satu semester pun ya kalian cuma dapat pengantar saja ya. Tetap harus dilatih, terus harus belajar sendiri, dieksplorasi sendiri gitu. Tapi enaknya kalau kita kuliah kita terarah ya. Beda kalau otodidak. Kalau otodidak ini memang nggak ada guru kan. Jadi kalau otodidak ini memang apa ya, ya belajar sendiri, kalian cari sendiri, belajar dari awal gitu ya, baca lagi gitu. Jadi nggak terstruktur kalau otodidak ini. Nah, kalau kalian kuliah kan lebih terstruktur kan, poin-poinnya dapat, jadi lebih cepat. Intinya gitu aja sih. Jadi bedanya antara yang otodidak bukan kalian yang belajar di kampus, karena lebih cepat ya, lebih terstruktur, terorganisir, dan lebih tepat sasaran dalam belajar. Tapi tetap jangan apa ya kalau di kampusnya kayak gitu aja gitu loh. Dia cuma pembuka jalan, kalian yang harus eksplorasi gitu. Kalau kalian santai terus
nggak mau belajar, ya nggak akan jadi lah, yakinlah. Kalian lulus juga pasti jadi biasa-biasa aja, nggak jadi luar biasa. Ya tanyalah ke kakak tingkat yang berhasil. Nah, pengalaman saya juga mengatakan seperti itu. Kalau kalian cuma biasa aja, nanti keluarnya juga biasa aja, ya. Dengan gaji yang biasa aja juga. Gitu. Gitu. Kalau pengen jadi luar biasa, mulai dari sekarang kalian proses belajar, belajar, belajar. Karena nanti kalau udah lulus, udah nggak ada waktu untuk belajar, ya. Udah nggak ada waktu untuk belajar, sudah banyak pikiran, mau cari kerja, kalau nggak cepat dapat kerja nanti malu sama lingkungan, sama orang tua, sama lain-lain, sama teman, gitu ya. Belum lagi mau mikirin mungkin ada yang mau nikah dan lain-lain, ya. Jadi mumpung masih banyak waktu, ya, masih kuliah, manfaatkanlah. Karena waktu itu apa ya? Benar lah kata orang, time is money. Daripada santai-santai kalian udah buang-buang duit, gitu ya. Kenapa nggak dimanfaatkan waktu yang banyak itu, ya, untuk belajar, untuk nonton YouTube tutorial, ya, eksplorasi. Kalau nggak ada pulsa misalnya, main ke kampus. Kampus kan banyak, internetnya lancar, cepat, ya. Oke, itu pesan moral saja lah. Terus kita balik ke unsupervised learning. Ini ilustrasi sederhananya. Jadi misalkan siswa diberikan angka dari 1 sampai 10. Terus siswa belajar sendiri untuk mengenali angka 1 adalah 1, gitu ya. Kita belajar bahwa siswa akan tahu jika 1 maka luarannya adalah 1. Jadi ya dia belajar sendiri, ya, tanpa guru. Bisa ya. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa ya, tetap bisa, karena ya ada tekniknya nanti. Jadi tanpa guru pun dia tetap bisa belajar, tapi hasilnya bukan klasifikasi, bukan kategorisasi, bukan labelisasi, bukan. Dia cuma mengelompokkan, ya. Makanya di unsupervised itu yang paling terkenal ininya adalah klasterisasi, klaster atau kelompok. Jadi bukan kelas, ya. Bukan kelas, tapi klaster atau pengelompokan. Dia cuma ngelompok-ngelompokin aja, labelnya nggak ada, tergantung nanti manusianya, penggunanya untuk melabelkan. Nah, bisa jadi nanti hasil dari unsupervised itu dimasukkan ke dalam supervised. Jadi setelah diproses oleh unsupervised, terus dikasih label sama manusia, baru nanti dimasukkan jadi data training untuk yang supervised, ya. Setiap kelompok mempunyai karakteristik yang pembeda dari kelompok lainnya itu. Jadi makanya nanti salah satu teknik unsupervised itu bisa diterapkan untuk reduksi dimensi, reduksi fitur, ya. Karena nanti dari banyak fitur tuh fitur mana yang kira-kira mempunyai ciri khusus sehingga bisa dijadikan sebagai fitur, ya. Sedangkan yang tidak punya ciri khusus nanti dibuang, ya, fiturnya. Kemudian bisa memberikan label, oke. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini aja, ya. Ini training set, beda dengan yang tadi. Jadi kita punya bunch of data, sekumpulan data, terus nanti kita kelompokkan. Ini yang mengelompokkannya otomatis dia kelompokkan. Ya kalau manusia gampang, ya, mungkin ini bisa nih, ini saling deketan, kita kelompokkan. Secara visual gampang, ini bisa, gitu kan. Ini bisa, ya enggak? Bisa. Tuh. Tapi bagaimana kalau komputer? Tentu ada perhitungan nanti kan. Kalau misalnya ini, itu data yang banyak. Nah, yang melabel-label ini manusia. Ini label ini sudah manusia, sudah si algoritma klasterisasi ini cuma ngumpulin kayak gini aja gitu, nanda-nandain biru, ini ungu, ini hijau gitu, terus nanti dianalisis sama manusia. Ternyata di kumpulan hijau ini ternyata kebanyakan data kodok, ya, kodok gitu. Kayak gitu. Terus misalkan di bagian ini ini nih yang airplane, ya. Nah, di bagian ini warna hijau, biru, ya, biru muda, airplane gitu. Itu klasterisasi. Nah, ini contoh
Jadi sama seperti apa namanya klasifikasi, untuk unsupervised learning juga banyak contoh algoritmanya ya, banyak sekali untuk klasterisasi. Tapi nggak cuma untuk klasterisasi, ada juga untuk visualisasi dan lain-lain. Ini contohnya K-means ya, DB-scan. Ada juga ini bisa kita pakai untuk apa kemarin, untuk reduksi. Nah ini kan PCA. Nah, ternyata PCA itu masuk ke bagian unsupervised learning. Itu bisa juga untuk reduksi fitur. Kita terapkan PCA, terus nanti dia misalkan dari kemarin dari 5 fitur diproses oleh PCA, ternyata cuma bisa menghasilkan 2 fitur. Fitur ini udah dianggap representatif, udah bagus ya. Oke, nah sekarang biar pemahamannya lebih mantap, kita lihat contoh kasus ya. Ini contoh kasus unsupervised learning menggunakan K-means. Ini kita lihat problemnya apa. Ada tabel yang berisi 2 atribut X dan Y. Total data sebanyak 8. Data tersebut harus dipisahkan menjadi 2 kelompok, misalnya C1 dan C2. Nah itu ya. Pertanyaannya, bagaimana membuat 2 kelompok data berdasarkan data yang ada tadi, ya, berdasarkan 8 data tadi. Bagaimana? Ya. Solusinya menggunakan K-means clustering yang dapat misalkan jadi 2 kelompok. Sebenarnya K-means clustering ini ya balik lagi ya, tadi ada KNN. NN kan jumlah ininya ya, jumlah, kalau tadi ini jumlah jumlah data votingnya ya. K harus ganjil. Karena kalau genap dia nggak bisa di voting. Ya. Makanya dia harus ganjil, jangan 1 ya, tentu minimal 3, 5, 7 tergantung lah. Ya. Nah kalau di sini ada juga K-means. Ya. K-means ini menentukan kelompoknya ada berapa cluster nanti. Ya. Misalnya ini 2, berarti K-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena kita ingin membuat 2 kelas. Ya. Kalau misalnya K-nya 3, kita ingin buat 3 kelas. K-nya 4, kita ingin membuat 4 kelas cluster. Nah itu, ini contoh yang paling sederhana ya untuk memvisualisasikan unsupervised, termasuk yang tadi KNN untuk memvisualisasikan yang supervised ya, biar kalian paham ya. Ini langkah-langkah K-means, tentukan berapa jumlah banyak jumlah kelas. Nah ini tadi K-nya ya, ada berapa, kita ingin 3 saja tadi kan, 2, kita ingin 2 kelompok, nggak usah banyak-banyak, jadi 8 karena datanya jadi dikit, cuma 8 kan, 8 data kita ingin pisahkan jadi 2 kelompok. Gimana caranya? Terus tentukan sampel yang akan dijadikan pusat klaster secara acak. Nah itu ya, nanti kita lihat contoh ininya, perhitungannya. Hitung jarak terdekat data pusat menggunakan Euclidean. Tentukan klaster setiap data berdasarkan jarak terdekat. Oke, perbarui nilai pusat klaster. Ulangi langkah 3 sampai 6 hingga tidak ada data yang berpindah klaster. Oke, mungkin kalian bingung, nanti kalau lihat contohnya bisa lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada proses iterasi di sini ya. Jadi di K-means itu ada proses iterasi, perulangan. Ada proses iterasi, perulangan. Apa yang diulang? Ini tadi, ulangi langkah 3 sampai langkah 6. Langkah 3 mana? Jika masih ada data yang tidak sama, tidak konvergen. Konvergen ini tidak sama maksudnya ya kan? Antara nilai cluster sebelumnya dengan nilai cluster saat ini. Oke, supaya lebih jelas, ini datanya, ini nomor data saja, pengaruh. Kita punya 2 fitur, X dan Y. Nah ini datanya ya, 1, 3, 4, ini data abstrak. Pertama, jumlah cluster yang diinginkan adalah 2. Jadi K
Ini K sama dengan 2, karena ini kita ingin membagi menjadi 2 kelompok. Ada 2 titik pusat klaster M, disimbolkan dengan M. Nanti ini sering keluar ya. Titik pusat klaster atau pusat klaster itu nama disimbolkan dengan M, yang ditentukan secara acak, random. Tentukan aja, terserah gitu ya. Misalnya ini kita tentukan bahwa data ke-7 dan ke-8 sebagai pusatnya ya. Jadi data ke-7 itu atau M1 itu pusat klaster C1 ya. Pusat kelompok 1 itu ngomongnya. Data ke-8 M2 ini pusat klaster untuk kelompok 2. Nah, itu kita tentukan awal. Karena pertama jadi acak saja kita tentukan. Ini untuk nilai data ke-7 kan 12, 12, ini 21. Diambil dari sini ya. Data ke-7, 11. Data ke-7 tadi, salah nih. Salahnya 11 nih. Nah, ini 21. Data saya yang salah atau tulisan saya yang salah nih. Ini salah. Balik. Oke, ini ya 1121 1121 ini acak. Jadi ini tuh 1121 M1 M2 ya. C1 dan C2. Oke, terus cari nilai jarak terdekat setiap data dengan titik pusat klaster. Tuh. Jadi jangan ke datanya ya, ke ininya, ke titik pusat klasternya. Berarti data ke-1 dengan M1 ya. Data ke-1 dengan M2. Ada 2 nih kan? Karena 2 klaster. Kalau ada 3 klaster berarti M1, M2, M3 ya. Data 1 M1. Data 1 M2. Kalau ada lagi nanti terus sampai data 8 M1, data 8 M2. Nah, gunakan rumus ini untuk hitungnya. X1 Y1 kegedean ini rumus Euclidean distance ya, untuk mencari jarak Euclidean ya. Ini X, ini Y, mana hitungnya. Tapi misalnya untuk data 1 M1 tadi berapa? M1 X1 nya 1, XY nya 1. Data 1 M1 nih ya 1,3 ya enggak. Terus D untuk XY, nah ini penjumlahan ya, sigma kurangkan saja, ini X1 Y1 berarti 1 tambah 31. Nah, itu. Kar 1 ini 0. 0 pangkat 2 berapa? Ya. Pangkat 2. Kar 0 ya. 0 4 2. Ini untuk data 1 nih ya. Sorry 2. Ini untuk yang C1 data 1 ya. Untuk ini C1 data 1, C1 data 1. Nah, kalau C2 data 2 ya sama kayak gini tadi ya, tinggal diubah aja. Nanti dapat yang ini. Nah, ya. Jadi ini data 1. Nah, ini perhitungan M1 dengan data 1. Ini perhitungan M2 dengan data 2. Ya.
Kira paham lah ya, barusan. Terus sampai data 8, dapatlah kita data-data ini ya. Nah, ini. Nah, dari hasil ini ya, dari hasil ini kita lihat ya. Kita lihat nilai yang paling rendah. Ya, nilai yang paling rendah. Misalnya ini. Nah, ini yang paling rendah mana? Kita bandingkan C1 dan C2 ini. 2 atau 2,24. Karena lebih rendah 2, maka C1, maka klaster untuk data 1 adalah C1. Ya. Ini yang mana yang paling rendah? Ini mana tadi? Ini batu ini enggak ya. Ini mana? 2,8 apa 2,2 yang paling rendah? 2,2. Maka diambil 2,2. 2,2 masuk mana? C2. Gitu seterusnya ya. Ini yang rendah C2. Ini C2 lagi. Ini yang rendah 1, C1. Ini yang rendah 2, C2. Ini yang rendah 0. Ini yang rendah. Nah. Oke. Nah, terus perbaiki atau cari pusat klaster. Nah, ini. Jadi masih ada lagi nih. Belum selesai sampai sini kan? Kita perbaiki dulu, perbaiki atau cari pusat klaster baru menggunakan persamaan berikut. Ada lagi persamaan. Nah, ini menggunakan persamaan. Ini persamaan untuk mencari pusat klaster. Nah, ya. AI dibagi N. Jadi nanti ada M1 karena klasternya kan ada 2 tadi. Kalau klasternya banyak lagi. M1 dan M2 ya. Nah, terus ada 2 klaster. Ya kan? Ada 2 klaster, ada 2 data tadi kan? Ada 2 klaster. Ada kita lihat klasternya ya. Jadi untuk klaster C1 ada X1, X5, X7. Bentar. Coretan. Oke. Lihat di sini. Jadi untuk M1 ya. Klaster M1 untuk X kan M1 ini kan kayak gini ya. M1 kan ada X, ada Y. M2 ada X, ada Y. Ya enggak? Ini klaster untuk ini titik pusat untuk klaster 1, ini titik pusat untuk klaster 2 ya. Nah, sekarang kita cari X dan Y-nya ya. X-nya berapa? Untuk X, M1X ya, kita jumlahkan seluruh data klaster 1 dibagi dengan 3. Jadi A di sini kan seluruh data klaster dibanding dengan jumlah datanya. Nah, kita lihat yang X dan klaster 1. Mana saja yang X klaster 1? Yang X ini ya, klaster 1. Ini klaster 1. 1 2 3 untuk ini. Nah, ya kan? Ini. Nah. Berarti data 1, data 5, data 7. 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 3. 1, 2, 3 ya. Dapatlah nilai M1X 1 ya. Terus cari lagi M1Y. M1Y sama, datanya sama tadi kan, tinggal ini aja yang beda. 3 tambah 2 tambah 1 dibagi dengan 3. Dapatlah nilai M1Y. Maka dapatlah nilai pusatnya untuk M1Y, nilai pusat yang baru. Nah, ini ya. Ini 1,2. Nah, begitu juga untuk yang M2 ya, M2. Nanti dilihat yang klaster M2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data kan? Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya udah, untuk yang L-nya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan 5. Untuk Y-nya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1 bagi 5. Ya, itu dapatlah nilai baru. Oke, udah punya nih kita nilai baru. Ulang lagi, hitung lagi ya, lakukan lagi langkah 3 tadi ya. Hitung jarak terdekat antara data dan pusat klaster dengan Euclidean. Sama kayak tadi ngitungnya. Menggunakan M. Jadi M1 data 1 M1, data 2 M2 ya. Nah, ini hasil data ini hasil perhitungan Euclidean antara data 1 dengan M1. Ini data 1 dengan M2. Nanti dapat klaster baru ya. Klaster baru. Kenapa C1? Karena lebih kecil ya. Karena ini lebih kecil. Oke. Ya, dapatlah klaster baru nih ya. Ini klaster lama, ini yang sebelumnya. Jadi ini klaster lama, klaster sebelumnya. Nah, ini klaster baru. C1 karena ini lebih kecil. Ini yang mana lebih kecil? C2 ya. Lebih kecil mana? C2. Ini yang ini C2 ya. Ini 0 lebih kecil C1, C2, C1. Nah, terus dibandingkan klaster lama dan klaster baru. Ya. Dibandingkan. Oh, ini sama. Kita hapus lagi. Ini sama. Nah, pada saat ini dia nggak sama, berarti belum konvergen. Ya. Nah, jadi di sini belum sama atau belum konvergen. Nah, belum konvergen ya. Nah, karena dia belum konvergen, lakukan lagi perhitungan. Perhitungan apa tadi? Pusat. Masih ada data yang belum konvergen, perbarui lagi pusat klaster. Jadi kita perbarui lagi pusat klaster. Setelah kita hitung seperti tadi menggunakan rumus pusat klaster, kita dapat lagi pusat klaster yang baru ya. Jadi M1 1,25, 1,75, M2 4 dan 2,75. Ulangi lagi langkah 3, hitung dengan Euclidean distance ya. Nah, setelah kalian hitung sama seperti tadi, terus kalian bandingkan sama konvergen. Jadi datanya sudah konvergen. Nah, kalau data konvergen selesai ya. Karena data sudah konvergen, data klaster lama sama dengan data kelas baru. Hasil akhirnya ini hasil akhir klasifikasinya, pengelompokannya. Jadi untuk kelompok 1, klaster 1 itu data 1, 5, 7, 8. Sedangkan data untuk klaster 2, kelompok data itu data kedua, ketiga, keempat, ke-6. Oke, nah ini ada catatan ya supaya iterasi perhitungan klaster tidak lama, tidak banyak. Buat jarak antara M1 dan M2 cukup jauh. Jadi pada saat kita pemilihan klaster pertama itu kalau bisa datanya berbeda ya. Jadi jaraknya berbeda. Kalau tadi kan contohnya agak dekat gitu ya. Terus pusat klaster harus cukup mewakili kelompok datanya. Ya, harus representatif ya. Kalau bisa dia punya variannya kecil. Kalau nanti belajar nih varian di machine learning. Kalau bisa variannya kecil untuk setiap klaster supaya bisa kita ekstrak cirinya ya. Jadi C1 ini apa sih cirinya, C2 apa cirinya ya. Misalnya C1 ini nilainya tinggi-tinggi misalnya kan, C2 ini nilainya rendah-rendah, itu kan bagian dari ciri ya. Ciri yang mencirikan apa kelompok datanya ya. Oke, selesai. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Terus langsung saja ya. Nah, silakan kalian eksplorasi, belajar sendirilah ya, banyak kalian buka tentang machine learning mulai sekarang. Kalau mau belajar machine learning, jangan sudah selesai baru mau belajar kan, mau skripsi baru mau belajar sekarang ya. Tonton, pelajari, pahami.
Nah, buat tulisan sendiri untuk kepentingan pribadi, nggak usah dikumpul, ini bukan tugas ya. Ini kesadaran kalian aja, kalau kalian mau belajar silakan, kalau enggak ya enggak. Bukan salah kita juga. Oke, selamat belajar mandiri. Jadi kalian tuh sama aja seperti semi supervised learning ya. Jadi saya sudah mengarahkan ini ya. Walaupun memang nggak banyak data yang diberikan, tapi kalian belajar sendiri ya. Nah, itu biar lebih terarah. Ya, itu namanya semi supervised learning kalian tuh ya. Oke, selanjutnya tugas 2. Nah, ini di tugas 2 ini gampang ya. Kalian cukup tonton ada video tentang machine learning ya. Machine learning ya, cukup komprehensif ya, mudah-mudahan lengkap ya. Nah, buat ringkasan berdasarkan apa yang kalian tonton ya. Semakin detail, semakin banyak, semakin bagus. Nah, ini formatnya. Nanti kumpul dalam bentuk file PDF laporannya ya. Name, nama, file name-nya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya, URL tugas 2 saya infokan di grup ya. Waktunya mungkin sekitar 2 minggu cukup ya. 2 minggu dari sekarang. Berarti minggu depannya lagi baru dikumpul. Oke. Materi selanjutnya kita belajar template matching. Oke, do it now jika ada kesempatan. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sepertinya sudah clear ya, sudah jelas ya. Oke. Oke, kalau begitu, kalau sudah jelas, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam.